juga tidak sesuai dengan hasil dari identifikasi bahaya serta penilaian resiko. Nah, di dalam tabel berikut ini, gitu ya, ini ada contoh bagaimana membuat sebuah sasaran dan juga program pengawasan. Saya ambil contoh misalnya uraian kegiatan yang ada tabel ini adalah pekerjaan galian tanah dengan kedalaman 2 meter. Ya. Nah, sasarannya apa yang mau kita capai program ketiganya? Yang pertama adalah galian dengan kedalaman 2 meter, gitu ya. Itu ada kondisi tanahnya itu berpasir, gitu ya, sehingga memang agak sedikit kemungkinan bisa terjadi longsor. Terus yang kedua adalah pekerja yang tidak tertimbun, ya. Jadi tidak ada pekerja tertimbun pada saat longsor tersebut terjadi. Dan yang ketiga ini galian sesuai dengan spesifikasi teknis, ya. Jadi ketika goal kita adalah kita mau mengerjakan galian tanah dengan 2 meter, ya, berarti jangan sampai terjadi longsor. Kalaupun terjadi longsor, jangan sampai ada pekerja yang tertimbun di dalam longsor tersebut. Dan harapannya adalah ya kita mendapatkan hasil galiannya sesuai dengan spek teknis. Nah, itu sasaran, itu tujuan yang mau kita lakukan. Nah, terus programnya apa yang harus dijalankan? Nah, contohnya pertama apa? Contohnya pertama adalah masukkan di dalam program tersebut metode pelaksanaan yang disepakati yang menggunakan dinding penahan tanah, itu harus dijalankan. Lalu yang kedua, kita harus memastikan pekerja yang terlibat di dalam proses pekerjaan tersebut itu adalah orang-orang yang memang sudah ditetapkan di dalam daftar pekerjaan. Jadi jangan sampai ini ada orang gelap yang masuk ke pekerjaan tersebut. Ya. Terus yang ketiga adalah kita harus bisa memastikan bahwa metode pelaksanaan untuk kita menggali itu sesuai dengan spek teknis ataupun sesuai dengan standar. Nah, ini jadi ya, buat uraian kegiatannya, buat sasarannya, terus bagaimana program terkait dengan pengawasannya. Karena bicara sasaran ya, itu pasti akan menimbulkan namanya resiko. Nah, supaya resiko ini tidak terjadi, maka kita buatkan program pengawasannya. Ya. Nah, itu bicara tentang bagaimana sasaran dan juga program pengawasan. Nah, untuk kita bisa ya mencapai sebuah kinerja keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan keamanan lingkungan, maka kita harus membuat sasaran dan juga program yang sesuai dengan aktivitas pekerjaan, sesuai dengan bahaya yang akan terjadi di tempat kerja, ya, dan juga sesuai dengan persyaratan standar atau peraturan perundangan. Ya. Jadi nanti ketika kita akan membuat sebuah sasaran dan program, ya kita juga harus bisa mengurai aktivitas-aktivitas atau program-program apa saja yang sudah dilakukan yang nantinya itu berdasar kepada apa? Berdasar kepada hasil identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko dengan skala yang sedang dan besar. Jadi yang perlu kita highlight di sini adalah sebenarnya prioritas risiko yang sedang dan besar. Terus kalau resiko yang kecil gimana? Ya memang ada resiko gitu ya, tapi kecil. Nah, kita perlu pertimbangkan apakah resiko yang kecil ini perlu kita lakukan pengawasan. Jadi pada saat kita membuat sebuah sasaran dan program, ada prioritas yang harus kita awasi. Prioritas yang kita awasi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang nantinya itu akan memiliki potensi resiko dengan prioritas sedang ataupun besar. Nah, itulah yang harus dilakukan program pengawasan.